Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10. Di sini kami akan membahas tentang akuntansi nirlaba. Saya Putri Miftalijana dengan NPM 0621 40510391 dan rekan saya Nila Nursyari dengan NPM 0621 40510384. Yang kami hormati dosen pengampu Ibu Devi Febrianti SE MSI. Langsung saja kita simak. Baiklah, pada slide ini kita akan bahas tentang pengertian apa sih akuntansi nirlaba. Akuntansi nirlaba itu memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lainnya yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut menurut PSAK nomor 45. Dan karakteristik organisasi nirlaba sangat berbeda dengan organisasi bisnis yang berdasar pada Selanjutnya, jenis organisasi nirlaba. Adapun organisasi nirlaba dapat dibagi menjadi 4 jenis organisasi, yaitu 1. Yayasan, 2. Perkumpulan, 3. Organisasi kemasyarakatan, dan yang keempat yaitu institut atau universitas. Adapun contoh jenis organisasi nirlaba, yang pertama yayasan. Contohnya yaitu Yayasan Muhammadiyah yang menaungi di bidang sosial amal zakat, infak, dan rumah sakit. Yang kedua yaitu perkumpulan. Contohnya Gerakan Kebaikan Negeri yang berfokus memberikan layanan sosial, pendidikan, dan kemanusiaan. Yang ketiga yaitu organisasi kemasyarakatan. Contohnya adalah Pemuda Pancasila. Perbedaan akuntansi nirlaba dan akuntansi berlaba. Perbedaannya dapat dilihat melalui modal atau kekayaan, keuntungan, pendapatan, dan biaya. Adapun misalnya dari keuntungan yaitu dalam akuntansi nirlaba tidak memperbolehkan keuntungan dibagikan kepada siapapun. Tetapi dalam akuntansi berlaba keuntungan dapat diklaim oleh pemiliknya. Apa sih akuntansi nirlaba itu? Jadi, akuntansi nirlaba merupakan sebuah organisasi yang tidak memiliki tujuan mendapatkan laba atau keuntungan dari kegiatan yang dijalankan. Pada organisasi akuntansi nirlaba juga bersifat sukarela, sehingga modal yang dimiliki berasal dari donatur atau penyumbang secara sukarela tanpa mengharapkan keuntungan kembali. Berdasarkan interpretasi standar akuntansi keuangan atau ISAK 35, laporan keuangan yang dihasilkan dari siklus akuntansi entitas berorientasi nirlaba antara lain: 1. Laporan posisi keuangan, 2. Laporan penghasilan komprehensif, 3. Laporan perubahan aset neto, 4. Laporan arus kas, 5. Catatan atas laporan keuangan. Berdasarkan D-ISAK 35 yang merupakan ruang lingkup bagi entitas berorientasi nirlaba, ialah yang memenuhi karakteristik sebagai berikut. 1. Sumber daya entitas berasal dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan keuntungan. 2. Menghasilkan barang atau jasa tanpa bertujuan menghasilkan laba. 3. Tidak ada kepemilikan seperti umumnya pada entitas bisnis. Siklus akuntansi dikelompokkan dalam 3 tahap. Pertama, tahap pencatatan. Terdiri dari identifikasi dan pengukuran transaksi, mencatat bukti transaksi ke buku jurnal, posting ke buku besar. Kedua, tahap pengiktisaran, yaitu menyusun neraca saldo, pembuatan AJP, neraca saldo penutupan, dan ayat jurnal pembalik. Ketiga, yaitu tahap pelaporan, terdiri dari laporan posisi keuangan, penghasilan komprehensif, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Persamaan akuntansi. Persamaan dasar akuntansi organisasi nirlaba
Berbeda dengan persamaan dasar akuntansi pada perusahaan lain, hal ini dikarenakan organisasi nirlaba tidak mengenal modal pemilik. Oleh karena itu, sumber harta organisasi nirlaba berasal dari sumbangan dan hasil pengembangannya. Adapun persamaan akuntansi untuk organisasi nirlaba dapat digambarkan sebagai aktiva sama dengan kewajiban plus aktiva bersih. Adapun kasus mengenai akuntansi nirlaba yaitu sebagai berikut. Pada tanggal 22 Januari 2018, Yayasan Bunga Bangsa menerima sumbangan atau donasi dari perseorangan dan perusahaan sebesar 70 juta melalui transfer Bank BRI untuk rencana pembangunan sekolah di Kepulauan Mentawai dengan akun Bank BRI pada kas sebesar 70 juta pada debit dan pendapatan sumbangan sebesar 70 juta pada kredit. Dan ada pun contoh beberapa jurnal dari Yayasan Integrasi pada bulan Januari dan Februari mencatat transaksi sebagai berikut. Dan mengenai laporan keuangan akuntansi nirlaba bisa dilihat pada dokumen berikutnya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Kamsahamnida.